dapat diterapkan pada pemahaman pembelajaran bahasa. Selanjutnya di sini ada pendekatan psikolinguistik. Kemampuan untuk mempelajari atau memperoleh bahasa melalui pengembangan aturan-aturan yang abstrak merupakan ciri yang unik pada manusia. Pembelajaran bahasa tidak terlepas dari apa yang dikemukakan para linguis tentang bahasa. Kemudian yang ketiga ada teori behavioralisme. Tokoh aliran ini adalah John D. Watson yang dikenal dengan bapak behavioralisme. Teorinya menunjukkan pada aspek yang disarankan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Kemudian di sini yang keempat ada teori nativisme. Tokoh aliran ini adalah Chomsky. Kaum nativisme atau mentalistik berpendapat bahwa selama belajar bahasa pertama, sedikit demi sedikit manusia akan membuka kemampuan lingualnya atau kemampuan bahasanya yang secara genetis terprogramkan. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis. Kemudian yang terakhir ada teori kognitivisme. Salah satu tokoh golongan ini adalah Piaget. Sebagaimana Piaget mengatakan bahwa struktur kompleks bahasa anak bukan dari lingkungan, tapi berkembang akibat interaksi yang terus terjadi antara fungsi kognitif dan lingkungan lingualnya. Selanjutnya, di sini ada perbedaan pengelolaan dan pembelajaran bahasa. Pengelolaan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah anak-anak memperoleh bahasa pertamanya. Jadi pengelolaan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Namun banyak juga yang menggunakan istilah pengelolaan bahasa untuk bahasa kedua oleh peneliti bahasa lainnya. Selanjutnya di sini ada hubungan antara pengelolaan bahasa pertama dan pengelolaan bahasa kedua. Pada tingkat dasar, pengelolaan bahasa pertama merupakan langkah awal dalam pembentukan identitas individu. Anak-anak secara alamiah dan tanpa usaha yang sadar mampu menguasai bahasa pertamanya dengan cepat, walaupun dalam realitasnya proses tersebut melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Sementara itu, pengelolaan bahasa kedua berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat global. Dalam konteks globalisasi, kemampuan untuk berkomunikasi dalam lebih dari satu bahasa menjadi semakin penting. Proses pengelolaan bahasa kedua melibatkan individu dari berbagai usia, baik anak-anak maupun dewasa, yang belajar bahasa kedua untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, pekerjaan, atau kepentingan pribadi. Di sini ada hubungan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang pertama, landasan. Pemahaman yang kuat tentang bahasa pertama menjadi fondasi yang baik untuk mempelajari bahasa kedua. Pengetahuan tentang struktur bahasa, tata bahasa, dan kosakata dalam bahasa pertama dapat membantu pembelajar bahasa kedua mengidentifikasi pola-pola yang sama atau berbeda dalam bahasa yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua ada interferensi. Seperti yang telah disebutkan,
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang